warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami konsep pembuatan tabel di Postgre. Ya, pada pertemuan 3 kali ini, di sini deskripsi singkat, manfaat dan relevannya yaitu akan dijelaskan mengenai struktur data dalam pembuatan tabel di PostgreSQL. Kalian harus mampu menganalisis struktur data dalam pembuatan tabel dan membuat tabel di PostgreSQL. Rumusan capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah mahasiswa mampu menganalisa struktur data dalam pembuatan tabel. Sini bahasan dan kaitan materinya. Yang pertama ada struktur data dalam pembuatan tabel, yang kedua membuat tabel di PostgreSQL, dan ketiga adalah soal latihan atau tugas pertemuan ketiga. Kita langsung aja ke materinya, yaitu struktur data dalam pembuatan tabel. Nah, pada PostgreSQL ini ada banyak macam tipe data ya. Namun yang akan kita bahas adalah tipe data yang mungkin akan sering digunakan. Yang pertama ada numerik, ya terdiri dari beberapa tipe data. Ada small integer, ada big integer, decimal, numeric, real, double precision, small serial, big serial. Ya, ini ada storage size-nya, description dan range-nya. Modulnya ada di kampus, kalian bisa membacanya ya, membaca modul yang sudah saya siapkan. Kemudian ada tipe data jenis karakter ya atau huruf. Yang pertama ada karakter varying ya atau disebut varchar. Yang kedua ada karakter atau disebut dengan char, dan yang terakhir ada teks. Ya, biasanya kita untuk satuan huruf menggunakan varchar. Ya. Kemudian ada tipe data time data ya, itu untuk waktu. Ya, di sini ada timestamp ya untuk tipe datanya. Kemudian timestamp di sini yang pertama ada without time zone, yang kedua ada with time zone. Time zone itu adalah disesuaikan berdasarkan daerah masing-masing ya. Kemudian ada date, tanggal. Kemudian time ya, time-nya di sini without time zone. Yang kedua ada time juga with time zone. Yang terakhir ada interval. Ya, contoh dari timestamp. Kalau tanpa time zone ya, hanya seperti ini. Ya, tidak ada plus numeriknya. Ya, kalau dengan time zone ada plus 02 contohnya. Kemudian untuk outputnya, jenis waktu ini memiliki beberapa kemungkinan output. Yang pertama ada traditional style. Ya, pertama ada bulan, tanggal, dan tahun. Kemudian ini adalah waktunya. Ya, ini untuk timestamp. Di Postgre ada harinya, ya ini untuk original style, hari, bulan, tanggal. Ya, ini waktunya. Kemudian tipe data terakhir adalah boolean. Boolean itu isinya adalah true or false ya. Ini untuk hasilnya bisa T atau F, true atau false, dan Y atau N, yes or no. Ya, yes or no, on off 1 0. Kemudian di sini ada normalisasi database ya. Adalah proses untuk membuat database kita menjadi normal dan terbebas dari segala bentuk anomali. Ya, anomali sendiri adalah kondisi di mana tabel pada database bersifat tidak efisien dan cenderung menghabiskan sumber daya secara berlebihan. Nah, ini ada contohnya, ada tabel artikel. Ya, ini untuk fieldnya, ini untuk tipe datanya. Ya, serial itu numerik, untuk big integer, ada varchar, teks, varchar. Ya, kemudian ini untuk normalisasi ya. Kalian bisa baca. Relasi antar tabel ya adalah hubungan antara primary key suatu tabel dengan foreign key pada tabel lain. Bagi yang terbiasa menggunakan database Microsoft Access, ini sama saja dengan relationship diagram. Ya, namun cara mendefinisikannya yang berbeda. Kalau pada Postgre kita harus mendefinisikan satu persatu field mana yang berhubungan dengan field pada tabel lain. Nantinya relasi yang terbentuk akan bersifat one to many, di mana one pada primary key suatu table dan many pada foreign key di table yang lain.
Contohnya di sini ada tabel artikel ya, yang strukturnya ada ID, judul artikel dan isi artikel. Ya, dan juga ada ID kategori artikel. Kemudian pada tabel kategori ada strukturnya ID dan kategori. Nah, pada tabel artikel tersebut ada field yang bernama ID kategori artikel ya. ID kategori artikel. Nah, field ini berkaitan dengan tabel kategori ya, pada field ID. Jadi, ID kategori ke artikel pada field pada tabel artikel itu berelasi dengan field ID pada tabel kategori. Ya. Yang dimana ID ini adalah adalah primary key pada tabel kategori, kemudian ID kategori artikel itu adalah foreign key pada tabel artikel. Nah, tersebut akan menciptakan hubungan one to many, di mana satu baris pada tabel kategori, ya, pada tabel kategori ID-nya akan menjelaskan beberapa baris pada tabel artikel. Ya, dengan mendefinisikan relasi antar tabel, ini berarti kita dapat mendefinisikan ketergantungan suatu tabel terhadap tabel yang lain. Dimana contohnya, ya, kita tidak akan bisa menambahkan tabel artikel, ya, data pada tabel artikel jika tabel kategorinya belum dibuat atau ditambahkan. Sehingga tidak akan terjadi mislink di mana ada artikel yang tidak mempunyai kategori. Jadi, untuk menambahkan tabel artikel ya dengan kategori yang belum ada di tabel kategori itu tidak akan bisa. Ya, jadi untuk menambahkan tabel artikel ini, ID kategori artikelnya akan berdasarkan pada tabel kategori. Begitu. Oke, kita sekarang membuat tabel di PostgreSQL. Kalian buka pgadmin 4-nya ya. Yang sudah install, jangan lupa jika ada kesulitan dalam menginstal PostgreSQL-nya, segera beritahu saya. Oke, pertama kita ke server. Kemudian di sini ada PostgreSQL 16 ya. Ada database. Nah, sini ada database saya sudah membuat, ini saya hapus dulu. Oke. Saya akan membuat database baru ya dengan nama sekolah. db_sekolah. Oke. Yang lainnya tidak usah diubah-ubah ya. Sama aja semuanya. Nah, ini kalau mau langsung ada di SQL-nya, kita save. Nah, kalau sudah ya, pada DB sekolah ini, kalian ke schemas, diklik schemasnya, kemudian pada tables, ya, di sini kan masih kosong. Kalian klik kanan, create table. Itu adalah perintah untuk membuat table baru. Di sini saya ingin menambahkan table tb_siswa. Yang lainnya diamkan saja. Kolomnya ya di sini masih kosong, kita tambahkan. Pertama ID siswa atau setiap siswa pasti kan memiliki NISN yang berbeda-beda ya. Oke, ini kita jadikan tipe datanya ya integer. Kalau integer itu nih ya, integer. Sini kalian not null dan primary key-nya diaktifkan ya. Not null artinya tidak boleh kosong, primary key-nya artinya NISN ini dijadikan primary key. Kemudian ditambahkan lagi nama underscore siswa. Tipe datanya karakter varying. Karakter varying itu untuk huruf ya. Length-nya itu untuk panjang karakter nama underscore siswa ini. Misalkan 50 ya. Oke, kemudian tambahkan lagi alamat. Alamat kita misalkan
teks ya. Nah, kita misalkan teks karena alamat itu panjang, jadi kita tipe datanya adalah teks. Kalau sudah tinggal di save ya. Oke, selesai untuk tabel siswa. Di sini kolomnya ada NISN, nama siswa dan alamat di mana NISN tersebut dijadikan primary key. Nah, itu untuk materi kita pada pertemuan kali ini, membuat tabel pada PostgreSQL. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusikan di forum diskusi ya di kampus. Terima kasih dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.